Selamat sore teman-teman sekalian ya. Kita masih bersama Pak Edi Saputra dan Pak Samosir ya. Iya Pak. Nah, kita masih berada di perusahaan Lonsum di Bibitan Mentari Kulim Estate. Hari ini kita mau bincang-bincang sama Pak asistennya Pak Samosir ya tentang bibitan ini ya. Boleh kita bincang-bincang dulu Pak ya? Oh boleh Pak. Jadi sini saya mau nanya gitu ya. Kira-kira berapa luasan areal bibitan ini Pak ya? Untuk luasan areal Sentral Nursery SS Mentari Kulim ini Pak itu di 21,52 hektar. Namun space yang bisa kita gunakan itu 19 hektar Pak. Oh gitu. Ini jenis bibitnya apa nih Pak? Bibit yang kita gunakan di sini ada dua Pak. Yang sedang kita tanam itu ada BL1 dan BL7. Oh, nanti bisa kita lihat kira-kira enggak ya perbedaan BL1 BL7? Bisa Pak. Kebetulan kita yang di Rini sekarang ini BL1 Pak. Oh, di sini ini BL1. tanaman BL1 dan BL7 ada di sana Pak. Oh, gitu ya. Ini kalau sumber air jauh sini Pak ya? Sumber air ada dari waduk Pak. Jadi kita punya penampungan air di waduk. Dan sumber air untuk mengisi air waduk itu kita tarik dari Sungai Rawas Pak. Oh, Sungai Rawas. Arah mana tuh Pak? Arah sana ya Pak. Ke arah sana gitu, Pak. ya. Kira-kira jaraknya ada sekitar 3 km lebih lah Pak. Gitu. Kalau air nggak ada masalah lah Pak ya? Kalau untuk air kita nggak ada masalah Pak. Ini berapa kira-kira jumlah bibit yang ada nih? Jumlah bibit saat ini ada 160.000 Pak total. Dan program tanam kita ini untuk bibit barunya itu ada di 88.000 Pak. Oh gitu. Dan 3 ada bulan ya? Umur 3 bulan Pak. Dan ada umur baru 2 minggu, kemungkinan 2 minggu, kira-kira 2 minggu itu ada 29.930. Oh iya. Ini kita nih umur berapa bulan nih Pak ya? Ini umur masuk 4 bulan Pak. 4 bulan? 5 bulan Pak. 4 bulan 5 bulan. Oh, nah saya pikir cukup lumayan juga nih ya. Iya, kondisi 4-5 bulan, masuk 5 bulan ya? 5 bulan Pak. Karena mau masuk 5 bulan. di bulan 4 nanti kita akan kaling kedua Pak. Oh, berarti kaling pertama sudah di pre-nursery ya? Kita nggak pakai pre-nursery Pak. Kita kebetulan Lonsum menggunakan sistem single stack. Jadi kita tidak ada pre-nursery, kita langsung ke main nursery-nya Pak. Oh gitu, langsung polemik besar ini ya? Satu tahap. Pembibitan satu tahap. Berarti bulan berapa? Bulan 4 nanti ya? Iya, untuk di kaling? bulan 4 kaling kedua. Ini berapa kali kaling ini Pak? Kita ada 3 kali kaling Pak. Itu di umur 3 bulan, di umur 6 bulan, dan di umur 9 bulan Pak. 3 kali ya dalam 3 setahun kali, ya? Dalam setahun. Jadi kalau ini untuk rekomendasi pemupukannya itu gimana kira-kira? Kalau rekomendasi pemupukan kita ada program Pak. Kita langsung ada manuring schedule-nya. Oh, jadi kita langsung acuannya berdasarkan itu Pak. Cuman untuk pembibitan single stack ini di umur 1 sampai di umur 4 minggu sampai 8 minggu itu kita gunakan pupuk cair Pak. Kita gunakan NPK 15-15-64 tapi kita larutkan ke air Pak. Jadi dosisnya itu 0,08 gram itu untuk 100 per bibit. Tapi kita campurkan dengan 5 liter air. Jadi 8 gram per 5 liter air untuk 100 bibit. Untuk 100 bibit ya. Dikocor istilahnya. Dikocor Pak istilahnya Pak. Jadi kocor itu dituang kemari atau kan ada yang siram dipakai ini pakai gembor gitu. Kalau kita di apa Pak? Ada takarannya. Takaran pakai mangkoknya gitu lah ya. Langsung di polybag Pak. Oh, jadi lebih jelas setakar lah dia ya. Kadang-kadang saya lihat itu kan ada orang yang pakai gembor gitu. Dikocor juga deh, tapi dia pakai gembor. Kalau kita pakai takaran itu. Takarannya. Kalau kira-kira kalau untuk ini apa namanya? Ini kan sering saya lihat itu apa namanya? Penyakit-penyakit yang ada di nursery lah ya. Yang selama ini yang ada tuh penyakit apa aja kira-kira? Kalau penyakit di nursery ini Pak, yang paling rentan itu yang pertama itu ya bercak daun Pak. Bercak daun. Udah pasti selalu bercak daun ya Pak. Iya, berarti kalau di nursery itu Pak. Berarti kalau saya perhatikan secara umum ya Pak ya, untuk bibitan itu maupun jenis apapun bibitnya itu, kalau penyakit bercak daun itu tetap ada. Pulvularia ya. Pulvularia tetap ada deh itu ya.
Jadi dia bukan tergantung kepada jenisnya tadi, jenis bibit enggak ya? Iya, Pak. Karena mau dia dari lonsum, mau dari jenis bibit lain itu kalau di bibitan sering ada gitu ya. Kalau untuk ini hamanya kira-kira gimana? Kalau untuk hama itu, hama utamanya itu Pak ada Adoretus Pak. Itu sejenis kumbang ya Pak. Iya. Kumbang. Itu dia menyerangnya biasanya malam hari Pak. Dia termasuk hewan nokturnal. Jadi kita melakukan untuk pengendalian hama itu Pak, kita lakukan pada sore hari karena hewan-hewan nokturnal ini kan beraktivitasnya pada malam hari. Tentunya Sore ke untuk malam nih, kan? sore ke malam. Jadi untuk efektivitasnya pengendalian tadi itu kita aplikasikan pada sore hari Pak. Sore Karena hari. di situ nanti hamanya mulai bermunculan. Sekitar jam-jam berapa lah tuh, Pak? Biasa kalau kami Pak dari jam 5 sampai jam 8 malam Pak untuk melakukan Gitu ya. aplikasi Pak. Jam 5 sampai jam 8 malam. Iya, iya. Karena serangga ini aktifnya malam, Pak. Oh, gitu. Rata-rata Kalau sekarang ini nggak ada ini. Nggak ada Pak. Iya. Tapi nanti maghrib baru muncul Pak. Nampak. Berarti pengendalian efektifnya itu sore sampai malam Sore ya. sampai malam. Jadi kalau sekarang gini dikendalikan percuma juga ya. Cuma juga Pak. Jadi kalau untuk penyakit ini kan sering terjadi untuk petani-petani lah, khususnya yang buat bibitan ya kan. Itu kan sering terjadi penyakit bercak daun tadi. Itu gimana kira-kira penanggulangan ini? Jadi gini Pak, kan pertama itu kan penyebab penyakitnya dulu Pak. Jadi untuk faktor-faktor penyebab munculnya penyakit itu kan Pak, salah satunya adalah kondisi lahan kita yang sering lembab Pak. Kondisi lahan kita yang terlalu lembab, gulma yang tidak terkendali, dan pemupukan yang tidak seimbang Pak. Misal sering terjadi keterlambatan atau kebanyakan, itu juga bisa menyebabkan penyakit Pak. Penyakit juga bisa menyebabkan. Jadi yang pertama itu ya kita kendalikan. Pertama ya gulma lah Pak, dari gulma dulu kita kendalikan. Untuk bibit polybag, pertama itu kan gulma-gulma yang ada di atas polybag itu Pak harus selalu bersih. Jadi tidak boleh, kalau bisa tidak ada boleh lah gulma tumbuh di sekitaran atas polybag itu Pak, maupun di bawahnya. Karena gulma itu bisa jadi inang dari penyakit tadi Pak. Sedangkan kalau untuk pengendalian kita secara kimia, itu kita bisa gunakan diten dan antrakol. Jadi kita gunakan fungisida 2 itu Pak, dan penggunaannya itu pun Pak kita selang-seling. Jadi bulan pertama kita gunakan diten, bulan kedua kita gunakan antrakol. Tujuannya untuk menghindari terjadinya resistensi penyakit terhadap fungisida tadi Pak. Gitu ya. Diten itu sifatnya kontak tuh ya kan? Iya Pak, diten itu Kontak. sifatnya Kalau kontak, antrakol itu Pak. Sama Pak, kontak juga. kontak juga. Jadi yang sistemik nggak ada kita gunakannya? Enggak ada Pak. Nggak ada ya. Berarti intinya untuk penyakit ini kita lakukan pencegahan lah ya. Pencegahan. Kalau pengobati itu tidak ada ya. Kalau untuk mengobati sepertinya sudah tidak bisa Pak, karena daun yang sudah bolong itu kan Pak udah nggak bakal mungkin nyatu lagi udah Pak. rusak deh ya. Jadi ya kita cuma bisa menjaga supaya daun yang belum terkena jangan sampai terkena Pak. Karena itu kita perlu lakukan tindakan preventif lah Pak, pengendaliannya, pengendalian hama dan penyakitnya. Harapannya daun-daun muda tuh lebih baik lah Lebih ke baik depannya. lagi Pak. Iya, iya, iya. Tidak Dan terkena kalaupun serangan. sudah ada yang terlanjur terserang, supaya jangan melebar. Jangan melebar. Gitu ya. Jadi kalau ini untuk bibit ya Pak ya. Untuk bibit ini nanti bisa lah kita bedakan mana BL ini BL. Ini BL1 Pak. BL1, sana BL7 ya. BL7 Pak, ada beberapa. Di sana Pak, BL7. Secara fisik lah kira-kira. Ya ini agak apa dikit ya. Secara fisik antara BL1 dengan BL7. Kira-kira ada nggak perbedaan? Kalau secara fisik di bibitan mungkin saya belum pernah lihat ya Pak. Tapi kalau untuk di lapangan saya pernah lihat itu untuk BL7 itu Pak, pertumbuhan tingginya Pak, vertikalnya itu lebih lambat ketimbang BL yang lain Pak. Oh gitu ya. Jadi dia lebih lambat tinggi. Kelihatan nanti setelah di Kelihatannya lapangan setelah ya. di lapangan Pak. Oh, itu Lebih lapangan ya, jelas ya. pertumbuhannya lambat ya. Nah, jadi berarti sejalan ya teman-teman sesuai dengan vlog kita sebelumnya yang sama Pak Bowo kemarin bahwa pertumbuhan untuk BL7 itu lebih lambat deh ya. Iya Pak, lebih lambat dibandingkan ya. dengan BL1 dan BL lain. dan BL lainnya Pak. Ini untuk sprinkle ini jalan nih Pak ya? Jalan Boleh Pak. Ini penyiraman melalui sprinkle atau gimana Pak? Memang tiang sprinkle sudah ada Pak, tapi masih dalam progres Pak. Oh gitu ya. Sisa tinggal finishing lah. Mungkin setelah lebaran atau 1 bulan lagi udah bisa kita gunakan. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan penyiraman secara manual Pak. Oh jadi pakai selang-selang itu lah ya? Iya Pak, pakai selang. Jadi kita pakai selang manual Pak.
apa tercover gitu untuk manual seluas ini? Berapa tadi luasnya? Ini luasnya 21,52 hektar, tapi space-nya 19 hektar, Pak. Iya, yang 19 hektar tadi lah. Intinya tadi tercover nggak kira-kira dengan melakukan penyiram secara manual ini? Kebetulan karena kondisi kita sekarang tidak terisi penuh ya, Pak. Nggak 19 hektar itu terisi penuh kan. Mungkin hanya berapa hektar, hanya sekitar 120.000 bibit lah yang ada. Jadi masih tercover lah, Pak, dengan tenaga yang cukup. Berapa? Covernya itu kan tergantung kepada jumlah tenaga Iya. yang pakai kan. Satu hari itu bisa minimal 3.000 bibit ya. 3.000 bibit, Pak. Satu working days ya. Satu working days, Pak. Saat ini masih tercover lah. Untuk saat ini masih tercover. Berapa orang tenaga yang ada? Kita kalau untuk tenaga siram ini pakai 22 tenaga, Pak. 22 tenaga. 22 tenaga. Ya, banyak juga ya. Satu hari itu ya. Satu hari, Pak. Gitu ya. Berapa lah jarak sprinkle ini ke ini? Jarak antar tiang sprinkle ini, Pak, 12 meter kali 12 meter, Pak. Oh, 12 meter kali 12 meter. Ya. Baik ya, sekilas teman-teman bisa lihat dulu hamparan ini bibitan kita nih. Baik ya, saya pikir itu aja teman-teman sekalian ya. Edukasi kita mengenai bibitan ya di nursery Mentari Kulem Estate di perusahaan Lonsum bersama Pak Edi Saputra dan Pak Samosir ya. Benar, Pak. Itu aja teman-teman sekalian. Selamat sore.